Halo semuanya, senang banget hari ini di depan gua ada seorang TikToker, Mas Irwan Prasetyo. Iya. Terima kasih Bang Rahid. Mas Irwan ini kalau ada yang tahu konten-kontennya, dia itu kerja di Amerika sekarang, setelah kerja di Jerman, kerja di Amerika, dan sekarang lagi liburan ke Indonesia. Dan gue seneng banget gue disempetin mampir datang ke kantor kami hari ini. Kita mau ngobrol-ngobrol karena kontennya ini menarik banget. Di depan gue udah ada daftar nih hal-hal yang pernah dia bicarakan. Gue mau konfirmasi ini bener apa enggak. Karena beberapa di sini tuh kedengarannya aneh gitu. Contoh yang pertama ya, kita langsung aja nih ya. Emang bener kuliah di Jerman gratis nggak pakai beasiswa? Ya memang. Waktu itu gitu. Iya. Kok bisa orang kuliah di Jerman nggak pakai beasiswa dan gratis? Itu gimana tuh ceritanya tuh? Pertama memang studi atau pendidikan di banyak negara Eropa itu gratis. Oke. Ya. Karena memang mereka bayar pajak di sana, terus otomatis nanti untuk generasi mudanya pendidikannya gratis. Oke. Tapi spesial buat Jerman ini, gratisnya itu nggak cuma buat warga negaranya sendiri, tapi juga buat warga negara asing. Jadi kalau misal waktu itu gimana, lulus SMA berarti? Waktu itu aku udah sempet S1 di sini. S1 di sini? Terus merasa salah jurusan, waktu itu ngambil IT kan. Ngambil IT. Terus ya pengen restart lagi lah. Pengen memulai dari awal lagi ke Jerman. Waktu itu ngambil bisnis. S2-nya bisnis? Bukan S2, S1 lagi aku. S1 lagi? S1 lagi di Jerman. S1 lagi di Jerman? Setelah 4 tahun IT, bener. Ngambil S1 lagi di Jerman bisnis? Salah jurusan gimana? Daripada dipaksa, kan? Nggak sesuai hati ya? Nggak sesuai hati, nggak sesuai passion. Dan nggak bisa juga, nggak bisa programming. Lulusan IT tapi nggak bisa programming, mau kerja ngapain juga. Terus waktu kesana berarti kalau kayak gitu, siapapun yang nonton ini, lulusan SMA, sekarang juga bisa apply kampus di Jerman untuk dapetin fasilitas kuliah gratis ini. Betul. Dan tapi kalau lulusan SMA bedanya satu sih. Apa tuh? Ambil setahun dulu college di sana. Semacam foundation ya? Foundation ya. Ya semacam itu ya. Bener. Namanya student college di Jerman. Ibaratnya ngulang lagi SMA, kayak kelas 3-nya diulang lagi setahun. Tapi dalam bahasa Jerman ya. Setelah lulus itu baru bisa kuliah di Jerman. Dan gratis juga? Gratis. Kenapa kalau kayak gitu nggak banyak orang yang tahu ya soal ini ya, bahwa kuliah di Jerman tuh gratis? Terusnya kayak saya baru dengar nih, karena di Australia aja international student aja dimahalin. Itu dia kan? Ya itu spesialnya Jerman. Tapi itu benernya udah lama banget sih, dari zaman Pak Habibie. Beliau kan waktu itu biaya sendiri. Jadi waktu itu ibunya beliau kerja keras membiayai beliau di Jerman. Tapi dan beliau kuliahnya gratis. Berarti mereka orang tuanya untuk membiayai biaya hidupnya di sana. Berarti limitasinya tuh di penerimaannya ya? Maksudnya masuknya itu susah? Kalau kayak gitu kan berarti semua orang bebas dong? Enggak juga ya? Enggak juga. Ya mungkin orang takut apa ya? Takut bahasanya mungkin ya. Padahal banyak banget sebenarnya yang dalam bahasa Inggris sekarang. Aku kuliahnya juga dalam bahasa Inggris di sana. Makanya kadang heran banget kan, kenapa orang-orang Indonesia malah milih kuliah di Amerika, di Australia, di Inggris, yang biayanya itu miliaran. Kita membebani orang tua kita dengan uang sekolah miliaran, padahal belum tentu kita setelah lulus bisa nyari duit miliaran kan? Betul. Kenapa nggak ke Jerman, sekolahnya gratis, di sana kita malah bisa cari biaya hidup pun bisa sendiri. Berarti waktu S1 itu belajar ulang bahasa Jermannya? Bahasa Jerman aku cuma belajar 6 bulan, tapi kan karena pendidikanku dalam bahasa Inggris nggak perlu juga mestinya. Tapi sekarang bahasa Jerman fluent? Lumayan fluent ya. Tapi aku selalu rekomen ya untuk belajar bahasa Jerman. Karena di sana, di luar kampus, ya tentu kita mau urusan birokrasi, kita mau belanja, kita mau misal cari apartemen, itu semua dalam bahasa Jerman kan. Tapi dengan broken Jerman pun mestinya cukup lah. Tapi kalau kita, ibaratnya pemikiranku waktu itu ya, kalau aku harus belajar lagi bahasa Jerman, mau habis berapa tahun lagi? 4 tahun udah habis buat S1 yang salah jurusan. Kalau aku mulai dari awal lagi kuliah belajar bahasa Jerman, wah ya habis berapa tahun kan Bang? Oke, tapi ini kenapa nih yang kedua nih? Setelah di Jerman, baru 2 bulan nyampe di sana, sengaja bikin apartemen kebakaran. Sengaja? Wah itu nggak. Bukan sengaja berarti? Nggak sengaja lah. Oh nggak sengaja, lu ada-ada aja lu. Lu sengaja? Masa sengaja? Berarti nggak sengaja ya? Nggak sengaja. Apa yang terjadi? Sekarang ceritanya mungkin bisa ketawa-ketawa ya, tapi waktu itu bener-bener ibaratnya saat-saat
paling terendah lah dalam hidupku. Oke, kenapa tuh? Biasa, kita baru pindah ke negara baru, baru 2 bulan ya. Masak kan? Masak. Kalau di orang lagi Bang Raditya juga tahu namanya. Pakai microwave dulu? Enggak, waktu itu aku goreng kentang. Goreng kentang, jadi minyaknya kan banyak tuh. Terus udah matang ya udah aku ngambil kentangnya, balik ke kamar. Lupa lah matiin kompornya. Tiba-tiba waktu makan gitu setengah jam sambil main game waktu itu. Tiba-tiba kamarku digedor-gedor, dok, sama temen apartemenku kan. Kirain apa nih orang mabuk atau apa, marah atau apa ya. Begitu aku buka, karena kamarku itu di depan dapur, wah apinya gede banget. Jadi berarti ini dapur komunal ya? Dapur yang dipakai untuk waktu itu aku tinggal sama 2 orang lainnya. Jadi apinya kita udah bertiga. gede? Apinya udah gede banget di dapur. Terus? Nggak tahu ngapain nih. Dia bilang, lari ke bawah gitu. Ya bingung kan waktu itu. Oh gila sih. Jadi aku dalam 1-2 detik itu mikir, wah aku cuma ngambil ijazah S1 ku tadi, langsung kabur ke bawah. Itu baru 2 bulan? Nggak bawa apa-apa lagi. Pemadam kebakaran datang? Pemadam kebakaran datang untungnya dalam waktu 7 menit, 5 menit. Oke. Cepet banget di Jerman ya. Berarti kebakarannya hanya di dapur? Di dapur tapi asapnya udah masuk semua kan. Jadi apartemennya udah nggak bisa dipakai lagi. Karena beracun kan dari asap itu tadi. Wah, konsekuensinya apa tuh berarti? Ya kita semua nggak punya tempat tinggal malam itu. Apalagi waktu itu winter dan mau tahun baru ya. Itu kalau nggak punya tempat tinggal ya udahlah. Cuman ada persu dari ininya nggak? Government-nya nggak? Kayak ini harus ganti rugi atau apa? Setelah itu hari selanjutnya aku baca di koran. Ditulis, kebakaran. Kerugian kira-kira 600 juta apa. Karena waktu itu aku juga nggak punya uang kan. Terus beberapa hari kemudian aku kan udah pindah ke apartemen baru. Dapat surat dari pengadilan. Dibilang kamu harus ikut ini ada kasus kamu menyebabkan ini. Kamu harus ikut ke pengadilan. Dan ganti rugi. Waktu itu dibilang pengadilan. Aku nggak ada kenalan, nggak ada pengacara, nggak ada bahasa apa. Jerman nggak lancar. Harus cari pengacara juga. Tapi untungnya dibantu waktu itu. Ada teman gereja. Yang kenal sama pastornya yang nyariin aku pengacara gratis. Pengacara gratis masuk ke pengadilan. Divonis nggak di situ? Lo bersalah, lo harus ganti rugi. Divonis, tapi karena waktu itu pengacaranya pinter juga dan dia juga argue kenapa kok nggak ada alarm kebakaran, berarti ini nggak memenuhi syarat dan lain-lain. Pinter dia. Akhirnya aku cuma dikasih denda. Waktu itu berapa ya? 6 juta atau 7 juta? 6 juta rupiah. Untung banget kan, nggak bayar 600 juta, cuma bayar 6 juta. Tapi itu aku tahunya setelah 6 bulan kemudian. Di Jerman kan proses peradilannya lama. Jadi selama waktu itu aku mikir, wah apa aku kabur aja ke Indonesia ya? Kan waktu itu pikiranku, aku harus bayar 600 juta dan aku nggak punya 600 juta itu. Berarti sempat ngumpulin duit kan? Itu, jadi waktu itu aku ngambil keputusan, oke lah, aku mau hadapi ini masalah. Aku stay di sana, cari duit. Jadi kuliahnya aku berhenti. Jadi kuliah setahun pertama itu aku full berhenti. Hanya untuk kerja ngumpulin duit 600 juta? Iya, jadi aku pindah ke kota yang lebih besar, waktu itu ke Frankfurt. Cari kerjaan serabutan ke pabrik, ke cuci piring gitu. Jadi aku Senin sampai Jumat kerja di pabrik, Sabtu Minggunya kerja cuci piring waktu itu. Boleh nggak kayak gitu? Duit. Secara visa? Secara visa, kita cuma boleh kerja 120 hari per tahun. Tapi 120 hari itu berapa? Cuma 4 bulan kan? Iya. Sementara waktu itu aku nyari duitnya lebih kan? Jadi diem-diem aja tuh ya? Setelah 4 bulan selesai, nyari kerjaan gelap lah ibaratnya. Jadi ada beberapa pabrik itu yang menerima terus dibayarnya cash. Aku sampai segitunya waktu itu. Kekumpul nggak 600 juta? Enggak. Enggak. Waktu itu aku kerja setahun itu berapa ya? 200, 300. Tapi akhirnya nggak kepake juga kan? Itu dia jadi titik balikku kan. Akhirnya nggak disuruh bayar, tapi tiba-tiba rekening udah banyak banget nih duit dari hasil kerja tadi. Terus buat apa? Ya nggak ada ya, buat nabung buat kuliah lagi kan. Itu juga yang jadi bikin kuliahku lebih, tekanannya lebih nggak tinggi juga karena duitnya udah kekumpul di awal tadi. Pinter juga ya, kalau kayak gitu ya daripada kita kerja part time sambil kuliah, mending ngumpulin duit dulu. Bisa juga ya, maksudnya setahun pertama nggak kuliah, baru kuliahnya setahun. tapi itu juga setengah ilegal lah. Nah terus ini ada ke Jerman bawa uang cuman untuk setahun pertama. Dalam kurung zaman sekarang mestinya bisa cari dari crowdfunding.
sisanya cari sendiri di sana. Maksudnya apa nih crowdfunding nih? Nah ini loh, kuliah di Jerman kan gratis. Iya. Tapi pemerintah Jerman itu mensyaratkan kita ke sana itu harus bawa minimal biaya itu untuk tahun pertama. Jadi kalau nggak salah sekitar 150 jutaan lah. Kalau buat orang Indonesia ya, misal dari kalangan yang nggak berada itu 150 juta itu kan uang gede kan. Gede, iya. Sementara mereka mungkin udah punya akademisnya udah ada, pengen kuliah ke sana gratis kan. Oke. Pengen cari biaya hidup di sana, tapi mereka sering stuck di 150 jutanya ini bang. Oke, itu harus dikasih tahu di rekeningnya ya, maksudnya kayak, Betul. gue punya duit cepet 50 nih. Harus diendepin di sana. Lalu? Kan itu juga yang bikin orang itu patah semangat udah. Dari mana gue dapet 150 juta? Nah ini yang aku pengen bilang kalau zaman sekarang ya, apalagi zaman digital, banyak banget kan banyak jalan menuju Roma lah. Iya. Salah satunya misal melalui crowdfunding ini, misal kamu bisa promosi nih ya. Oh aku lulusan SMA terbaik ya, nilaiku tinggi, bagus. Bantuin gue dong gitu. Iya, itu dia. Apalagi sekarang banyak banget orang-orang yang juga memang pengen mau membantu orang-orang yang nggak mampu secara finansial, tapi mampu secara akademis kan. Oke. Jadi jangan patah semangat dulu. Oke. Apalagi bisa juga kalau kita memang yakin sukses, kita juga bisa nih menawarkan misal kayak investasi ke diriku gitu ya. Oh ya kamu bayar aku 150 juta sekarang, nanti begitu aku lulus, aku kerja, aku bayar ini. Yang tadi 150 juta, aku kasih return misalnya. Banyak jalan menuju Roma. Itu ada kayak gitu sekarang? Ya, nggak ada ya, maksudnya ya tergantung kreativitas kita aja. Oh. Gimana kita muter otak, yang penting dapat 150 jutanya dulu, ke Jerman, kuliah gratis, nanti biaya hidupnya cari dari sana. Oke, tapi yang 100, maksudnya ada website sendiri kah yang bantu teman-teman ini? Enggak ya? Tapi itu maksudnya Mas Irwan hanya menawarkan Ngasih saran. ini salah satu inovasinya nih gitu. Iya, jangan nyerah dulu. Bisa dicari gitu. Bener. Karena orang banyak kendala di ngumpulin cepet 50-nya ini. Pada level yang paling mikro ya ke keluarga, ke orang deket. Misal ke keluarga, semua urunan 10, 15 orang udah kekumpul kan? Bener. Karena 150 juta mungkin besar di awal ya. Tapi sekarang, dengan posisiku sekarang, 150 juta itu cuma 1,5 bulan gaji. 1,5 bulan gaji, 150 juta. Iya. Wah. Gaji bersih lagi ya. Gaji bersih. Kalau gaji kotor ya itu nggak sampai sebulan gajiku gitu misalnya. Wah gila banget sih. Gila banget juga ya. Berarti memang ya returnnya ada lah gitu ya maksudnya. Oke ya kalau keluarganya gede, satu orang ngumpulin 1.000 perak, cuman butuh 150.000 orang. Lumayan. Ngumpulinnya WA grupnya penuh itu. Oke, lanjut ya. Abis itu setelah kuliah di Jerman tanpa beasiswa, terus kerja dan tadi ya kayak kerja serabutan ya. Setelah selesai kuliah ternyata terima kerja full time di Adidas, tapi nggak apply. Tidak melamar kerja. Nggak benar. Tapi dapat nggak melamar kerja dan waktu itu dapatnya waktu belum lulus kuliah. Kok bisa? Lah kok bisa? Ya bisa. Kok bisa? Jadi waktu itu kan aku semester berapa ya? 4-5 itu magang. Magang 6 bulan di sana. Jadi ibaratnya mereka udah tahu performa aku kayak gimana, kerjaan gue kayak gimana kan. Setelah 6 bulan, setelah itu aku lanjut balik kan ke kampus. Tapi waktu itu aku studi abroad, pertukaran pelajar ke Cina, ke Tiongkok. Oke. Ya, 6 bulan juga. Nah, setelah itu balik semester terakhir aku, waktunya nulis skripsi. Ya, waktu itu bayanganku mau nulis skripsi, enaknya dibuat magang lagi nih. Ya, sekalian. Biar pengalamannya double, ya, biar lebih gampang nanti cari kerjanya. Ya. Jadi waktu itu aku udah dapet. Waktu itu magang yang pertama di Adidas, magang yang kedua di Deutsche Telekom. Jadi Telekomnya Jerman. Oke. Udah keterima, udah on the way juga ke sana. Jadi aku udah naik bis nih ke sana, berangkat ke kota yang baru kan, setelah pertukaran pelajar tadi. Terus tiba-tiba ditelepon sama bosku di tengah jalan itu. Bos magang dulu di Adidas. Bos magang dulu yang di Adidas bilang, kamu nganggur nggak? Nganggur sih, tapi ini aku udah rencana magang lagi bos di kota yang baru ini, dan aku lagi skripsi. Kira-kira ada kerjaan nggak nanti kalau aku setelah lulus? Gitu. Dia bilangnya, kalau nanti ya nggak tahu, tapi sekarang ini ada kerjaan. Dia bilang gitu? Berarti bosnya bisa bahasa Indonesia ya? Bercanda. Pakai bahasa
bahasa Jerman dong. Kok bisa? Lah, Bang. Bahasa Inggris, bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Di Adidas semua bahasa Inggris. Oke. Iya. Gini, ini pertama-tama ya. Iya. Dapat magangnya ini, itu susah apa enggak? Apakah lazim untuk teman-teman di kampus itu dapat magang di Adidas? Semudah itu kah? Karena kan pintu gerbangnya kan di magangnya nih. Betul. Itu gimana tuh? Kalau waktu itu aku ngelamar-ngelamar biasa aja. Pengalaman kerja juga nggak ada. Beda mungkin ya mindsetnya. Kalau di Jerman, magang itu dianggap kita magang untuk belajar kerja. Untuk belajar tentang corporate life itu gimana, dan lain-lain ya. Mungkin kalau di Indonesia atau di mana ya, anak magang dianggapnya kerja juga. Kamu juga kerja, malah disuruh-suruh lagi. Kalau di Jerman ibaratnya kamu belajar kerja, setelah kami lihat nanti kamu kerjanya kayak gimana, ibaratnya potensi kan, talent pool gitu buat perusahaannya juga. Justru jadi kayak sarana rekrutmen juga. Betul. Oke, tapi sesusah apa? Kan berarti kan Mas Irwan ini pas di tengah-tengah kuliah melihat ada lamaran magang di Adidas. Baru ngelamar tuh lamaran magangnya. Itu langsung dapet atau itu udah perusahaan kesekian? Saya tuh pengen menakar seberapa sulit sih dapat magangnya ini, karena ini gerbangnya dari situ kan. Betul. Nah di programku waktu itu magang itu wajib 1 semester. Jadi ini aku juga suka soal Jerman ya. Praktek itu juga penting banget. Jadi kita nggak kuliah nggak ke kelas doang, tapi juga harus kamu praktek magang 1 semester. Nah waktu itu aku ngelamar lah 20-30 perusahaan gitu ya. Oh banyak juga. Dapat wawancara banyak banget, 5-6 gitu. Pertama waktu itu di Bosch, waktu itu nggak keterima. Terus kedua aku langsung dapat yang di Adidas ini. Keterima. Jadi yang lainnya udah aku nggak lanjut lagi. Ya. Karena udah Adidas pula lagi. Kan kita tahu juga brandnya kan, perusahaannya kan. Benar. Nah tapi kan yang kalau karena dulu S1-nya IT, lalu ini ngulang lagi S1, ngambil magang juga, berarti kan secara umur itu pasti lebih tua dari teman-teman yang lain dong. Betul. Nah kalau di Indonesia itu kan ada batas umur tuh. Iya. Lamaran kerja batas umur minimal 22 atau 25 atau berapa gitu. Di sana tuh memang meskipun kita lebih tua nggak jadi soal. Aku fresh graduate itu baru pertama kerja itu umur 27. Baru kerja umur 27. Kalau lamaran di Indonesia kan udah dibatasin tuh. Iya. Kalau di sana tuh gimana ya? Mereka lihatnya dari orang Jermannya sendiri aja loh, jarang yang habis sekolah lulus SMA langsung kuliah itu jarang. Banyak mereka yang misal setahun dulu ke Aussie, keliling itu. Ada juga yang backpacking ke Southeast Asia, ada juga yang ke Amerika. Jadi mereka tuh lebih mementingkan pengalaman hidup. Itu dulu ya. Banyak juga yang setelah lulus kuliah pun juga nggak diselesain tepat waktu itu. Jadi mereka sendiri mungkin di budayanya juga live your life first ya, baru nanti cari kerja juga. Berarti umur nggak jadi soalnya? Oke, berarti tawaran dari bos yang di Adidas diiyain dan akhirnya masuk kerja nih. Ya. Terus ini bener nggak nih bisa dapat promosi jabatan 3 kali dalam 3,5 tahun? Jadi aku mulai pertama kerja umur 27. Waktu itu kan aku mesti nulis skripsi juga itu. Jadi ya kerja ya nulis skripsi itu juga lumayan berat ya di 6 bulan pertama. Terus ya itu tadi begitu umur 30 udah jadi senior manager. Dan kalau aku sendiri lihatnya ya mereka lihat dari performa ya. Mereka nggak lihat dari kamu warga negara mana, kamu orang apa. Apa yang membedakan performa Mas Irwan dibanding kolega yang lain? Kok menurut Mas Irwan tuh kayak, iya gue bisa dapat promosi nih karena ini gitu. Teman-teman yang lain enggak gitu. Itu kenapa tuh? Kalau aku lihatnya, waktu itu memang kerjaanku spesifik yang nggak banyak orang bisa. Jadi ini juga yang aku pengen sharing sama teman-teman nih. Kadang orang itu kan pengen yang kerjanya yang fancy gitu, yang posisinya yang posisi seksi. Sementara banyak juga posisi yang dia kurang seksi gitu ya. Tapi juga orang kan butuh di sana. Contohnya? Misal kalau di finance itu, kalau di perusahaanku ya, yang brand finance, yang hubungannya sama brand, yang sama marketing finance itu dianggap lebih seksi. Sementara yang di group functions kayak yang corporate ngurusin orang corporate finance gitu. Internal maksudnya? Iya, internal finance dianggap kurang seksi. Jadi kita di sana dan spesifik di timnya juga aku lebih ngurusin yang misal kayak data analytics ya. Orang-orang yang manajer-manajer itu udah
ibaratnya ketinggalan lah, yang tentang tech gitu. Jadi sedangkan ada IT-nya kan dulu kan. Betul. Jadi ibaratnya manajerku lihat ya butuh mereka itu butuh aku. Sementara kayak aku kan kadang, wah ini kira-kira apa ya future next step-nya apa ya? Kadang aku diskusi sama manajerku juga. Otomatis kan dianya juga takut, wah kalau kehilangan orang ini, manajernya juga udah kadung butuh, gimana nih? Jadi otomatis mereka pengen nyenengin aku dengan, kamu promosi apa? Enak banget ya. Dikasih responsibility yang lebih besar gitu. Jadi promosi terus. Waktu itu ya tiga kali dalam 3,5 tahun. Jadi tipsku satu sih, bikin manajermu itu tergantung banget sama kamu. Oke. Kalau mereka tergantung, kalau mereka memang butuh kamu, mereka akan sebisa mungkin menahan kamu gitu. Oke. Di timnya. Berarti ini naik jabatannya pun juga udah ngelewatin atasan yang dulu dong? Atasanku dulu yang pertama hire aku senior manager. Jadi kita sekarang setara. Wow, sekarang setara? Setara. Wah, oke. Wah, gila juga ya. Ini padahal di negara orang ya? Di negara orang ya. Nah, habis itu beli 3 apartemen di Jerman bareng istri. 3 apartemen. Jadi istriku juga sama-sama kerja di Adidas kan. Oke, orang China katanya. Orang China benar. Terus? Jadi kita benar-benar niti sama-sama anak magang, sama-sama mulai dari bawah juga di sana. Dan ya itu tadi kita ngapain nih? Kan udah ngumpul kan nabung. Karena aku juga orangnya nggak terlalu konsumtif juga. Oke. Buat apa ya duitnya ya? Terus kita lihat nih apartemen. Terus kita hitung, return-nya di Jerman return apartemen itu nggak tinggi. Paling waktu kita beli waktu itu 4%-an gitu ya. Return sewa maksudnya? Kalau disewain. Tapi bunga banknya cuma 1%. Oke. 0,9% malah. Wow. Fix dalam 10 tahun. Jadi 0,9% per tahun. Itu kecil banget sih. Buat KPR kan maksudnya kan? KPR bener. Buat KPR cuma bayar 0,9% per tahun. Terus kita hitung-hitung kan, bayar notaris ini. Hitungannya masuk. Dan bank sangat mau banget ngasih kita pinjaman karena kita dianggap karyawan tetap di perusahaan ini, terus gajinya ini, payslip-nya ada. Jadi mereka free banget ngasih pinjaman. Jadi kita beli satu buat kita sendiri kan. Terus mikir, kenapa kita nggak beli lagi ya? Secara hitungan kita nggak beli lagi ya? Secara hitungan masuk, kita kan cuma modal. Kenapa kita nggak beli lagi ya? Apalagi kita cuma modal down payment-nya aja kan. DP-nya berapa persen? DP-nya waktu itu 10%. Oh, murah juga. Iya. Maksudnya kecil gitu? Kecil ya. DP-nya kecil, bunganya kecil. Bener. Dan fixed rate? Fixed rate 10 tahun itu 0,9%. Jadi sekarang waktu bunga naik-naik ini aku juga nggak ke efek juga. Karena masih fixed rate selama 10 tahun. Berarti nanti ujungnya ini jadi asetnya bakal disewain. Apa sekarang sudah berjalan disewakan? Sekarang aku ada dua apartemen di Jerman yang orangnya nyewa. Dan cicilanku tiap bulan dibayarnya nyewa ini. Gitu. Jadi ibaratnya aku tinggal lah di sana. Iya bener, karena kalau cuman bunganya segitu, berarti ya mortgage-nya dibayarin sama dia, bener. Betul. Karena kecil banget bunganya. Betul. Si orang yang nyewa ini mau beli apartemen, sekarang rate bunga udah tinggi. Jadi dia mending dia nyewa kan. Wah gokil sih, pinter banget ya. Karena orang finance kali ya. Jadi bener, udah ngitungnya udah oke ya. Mungkin juga. Iya. Oke, kenapa tiba-tiba pindah ke Amerika sekarang? Dia kan udah kerja di Jerman udah enak, udah punya 3 apartemen lagi. Iya. Pindah ke Amerika, dibayarin dan diurusin semua visanya sama perusahaan. Ini kenapa jadi pindah nih? Kalau kita di perusahaan global gitu kan, ibaratnya Adidas, kita cari duitnya di mana? Di market-market kan. Kita jualan produknya di Europe, di Amerika, di Asia dan lain-lain. Sementara kita kalau di kantor pusat, kantor global, itu kan bukan tempat di mana net sales-nya itu berada. Oke. Jadi buat selalu ada dikotomi, kamu orang market, kamu orang headquarter gitu. Jadi kalau aku sendiri buat cari personal development juga, aku udah dapat nih 6 tahun pengalaman di corporate, di headquarter. Kenapa nggak aku coba dapat pengalaman market juga? Oke. Buat nanti personal career developmentku lebih jauh lagi. Oke, berarti kan maksudnya the money is in the market dong. Ya kan? Maksudnya istilahnya kan ujung tombaknya di Amerika. Cuman yang jadi otak dan lain-lain tuh di Jerman. Kalau tadi di divisi internal finance, di Amerika sama juga internal finance juga. Karena itu kayaknya kerjaan HQ deh, nggak juga? Betul. Kalau di Amerika beda. Oh, benar. Finance-nya ngurusin bener-bener kalau produknya yang dijual berapa. Oh. Terus kita punya warehouse di sini, di sana. Gimana kita deliver produknya
dari kita dari warehouse sampai ke retail. Nah itu analisanya kan beda banget dibanding kalau kita di headquarter yang lebih general lah gitu. Berarti pengalamannya beda juga. Challenge-nya juga jauh lebih tinggi dong. Lebih menarik juga pekerjaannya. Oh, makanya nggak bosan juga kerjanya ya? Benar. Karena there's always a new challenge juga ya. Oke. Apa bedanya ini budaya kerja di Amerika sama di Jerman? Kan kalau gosip ya nih. Gosipnya katanya orang Jerman itu terlalu efisien gitu. Terus orang Jerman itu jam kerjanya pendek dan nggak mau diganggu setelah jam kantor, sampai telepon nggak mau diangkat. Cuma mereka dalam jam kerja itu efektif banget. Terus ada meme yang kayak gini nih, kayak when I'm doing conference call with orang Jerman misalnya gitu, kayak persiapan conference call 1 jam. Conference call 15 menit, recovering from conference call 1 jam. Katanya orang Jerman tuh kayak gitu. Itu bener apa enggak tuh? Mereka di Jerman work-life balance banget ya. Oke. Dan kamu ibaratnya nggak bisa dipecat di Jerman itu. Maksudnya gimana tuh? Kok nggak bisa? Karena kita benar-benar dilindungi ya sama yang namanya Works Council, sama aturan di Jerman juga. Ya benar kita bayar pajaknya tinggi di sana, tapi kita sebagai pegawai itu perlindungannya benar-benar ketat banget ya. Misal kita ada kasus perusahaannya bermasalah dan kita dipecat pun ya, atau kehilangan pekerjaan, pemerintahnya Jerman itu bayarin nanti gajimu 60% dari gajimu itu selama setahun itu dikasih agar kita bisa tetap hidup sambil kita nanti cari kerjaan di Jerman. Tapi bener kayak gitu budayanya bahwa apakah itu berarti serta-merta karena dilindungi, karena difasilitasi maka kerjanya agak lebih santai? Betul. Oh gitu. Karena dilindungi, karena sudah terlindungi, liburannya juga 30 hari per tahun. Liburannya 30 hari kerja ya. Ini juga membentuk mindset mereka, work-life balance. Dibanding kalau Amerika, kita punya mindset apa? American dream, ya. How about hustle culture? How about earning money? Ya. Jadi budayanya beda banget. Misal kalau kayak sekarang Agustus September gitu ya, itu orang Jerman paling udah out office semua. 3 minggu saya nggak bisa di reach out ya. Jadi mereka udah liburan, sementara orang Amerika ketika mereka misal ada cuti hamil sampai last minute pun ya mereka tetap harus kerja. Baru nanti setelah cuti hamil baru. Tapi emang kalau kita berkorespondensi kan kadang ada lah ya kita kerjasama sama orang-orang Eropa lah, orang luar ya. Kadang tuh memang ini bisa aja nih kita lagi korespondensi nih pakai email. Tiba-tiba minggu depannya kita email lagi auto reply itu email nih. Saya meninggalkan office 3 minggu. Untuk menenangkan pikiran di mana gitu. 3 minggu lagi kabarin ya. Terus gue kayak, lah ini kita lagi tengah-tengah kerjaan nih. Lo bisa tiba-tiba. Nah, mereka mana peduli ya. Jadi mungkin kita bisa cari koleganya gitu ya. Iya nanti dikasih tahu. Kalau penting banget kesini gitu. Tapi kalau nggak penting gak usah. Bener. Oh gitu. Gara-gara itu juga kan aku bisa keliling-keliling itu negara hampir 40 negara lebih. Karena ya itu keliburannya banyak banget. Contoh misalnya kayak lagi kerja di Jerman nih. Pulang jam 5 apa jam 6? Biasanya jam berapa? Tergantung, fleksibel kan. Ya jam 6 lah ya, jam 6. Terus jam 8 ditelepon bos. Ngomongin kerjaan. Itu bawaannya kesel atau mereka udah langsung nolak atau apa? Biasanya gimana? Itu apa no banget tuh apa gimana? Bahkan itu kayaknya nggak legal deh. Melanggar hukum nggak ya? Di Jerman. Padahal Gilang di kosan sering gua WA deh. Itu melanggar hukum. Melanggar hukum kayaknya ya. Tapi itu melanggar hukum. Yang aku tahu kerja 10 jam sehari itu kalau lebih dari 10 jam sehari itu melanggar hukum. Gak boleh. Kalau kerja di atas 10 jam per hari. Oke, itu melanggar hukum. Tapi kalau dalam konteks nanyain kerjaan jam 9 malam pun juga itu kemungkinan besar nggak dibalas. Oh, dari sisi si karyawannya pun juga kayak nggak bisa nih, nggak pantas nih gitu. Iya, nggak pantas. Oh. Karena beda antara work sama bener-bener life-nya bener-bener dipisah. Bedanya sama Amerika. Kalau Amerika malam-malam pun nggak masalah. Di Amerika lebih fleksibel ya. Tergantung perusahaannya juga. Karena budaya perusahaan itu juga sangat menentukan kan. Sementara di tempatku sendiri lebih menghargai lah ibaratnya kalau jam malam gitu. Di internet ada sebuah artikel tentang tata cara meeting sama orang Indonesia buat para ekspat. Jadi sampai ada orang ekspat itu ngasih guide. Ini loh guys, kalau misalnya meeting sama orang Indonesia ini yang terjadi loh. Iya? Iya, terus yang pertama
biasanya telat. Jadi siap-siap ya, lu bakal duduk dulu nungguin mereka meeting. Ini agak malu juga sih, karena sampai orang bikin guide gitu kan. Terus supaya manage ekspektasi ketika mau dealing sama orang Indo, manage ekspektasinya. Jadi pertama biasanya telat. Yang kedua ada basa-basi dulu lama. Jadi kayak nanyain dulu kabar, apa kabar, gini apa ngomong di luar kerjaan dulu. Berapa lama tuh? Wah nggak tahu tuh, lupa deh. Pokoknya di artikel itu disebutin. Abis itu baru ngomongin kerjaannya. Abis itu baru basa-basi lagi. Abis itu baru pulang gitu. Oh. Kalau di Jerman straight to the point aja meeting. Kayak misalnya datang gitu. Yeah. On time udah pasti dong kalau orang Jerman. On time pasti. Kalau telat marah tuh atau gimana? Dia ditanyain kemana aja ya. Ya, Atau kalau enggak, kalau wasting udah my telat time. ya udah meetingnya udah di close atau kita lanjut tanpa orang itu gitu. Oh langsung aja. Betul. Oke. Basa-basi nggak ada tuh. Kayak nyokap apa kabar gitu. Kayak anak lu katanya udah masuk. Gue lihat di IG ini nggak ada tuh. Masih ada. Oh masih. Tapi mungkin juga karena aku di perusahaan global ya. Jadi misal di kantor pusat kita itu orang Jerman itu cuma separuh doang. Jadi separuhnya itu orang internasional. Jadi mungkin juga environment-nya international banget. Asia banyak. Jadi Asia juga banyak. Jadi itu juga yang bikin kejermanannya berkurang. Karena dulu saya pernah meeting call sama orang Amerika. Jadi dia startup gitu di San Francisco. Terus kita ada setup meeting, telepon-teleponan tuh zaman Covid tuh jam 8 apa jam 9. Pokoknya malam deh waktu Indonesia. Di sana mungkin pagi atau siang nggak tahu dah. Terus nelpon nih dia nih. Terus dia nelpon, ini aneh banget nih pertama kali meeting sama orang bule. Terus dia cerita tentang pengalaman dia kemarin malam dia hangout mabok gitu. Tapi ini pertama kali kita call gitu. Sorry ya kalau gue ngomong gak ngaco, kemarin malam gue mabok nih sama ini. Ya lo tahu sendirilah kalau di Amerika tuh gini. Cerita panjang gitu soal temen-temennya dia yang asik-asik siapa gitu. Padahal kita gak peduli juga kan. Terus udah lama, oh ya by the way gimana nih buat bisnis ini gitu. Orang Amerika. Emang gitu? Tergantung daerahnya juga ya. Tapi di daerahku tuh, wah ngomong gak berhenti-berhenti. Oh iya. Oh sharing apa? Kepribadian gitu? Cerita pribadi? Ngomong apapun. Yang small talk gitulah. Tapi mereka memang ngomongnya jauh lebih banyak dari orang Jerman, orang Amerika. Dan kadang nggak bisa stop ya. Yang aku perhatiin sih gitu. Oke. Tapi mereka lebih relax daripada orang Jerman. Oke. Katanya orang Jerman itu nggak punya selera humor, bener nggak? Ya. Kan katanya gitu tuh, kayak orang Jerman tuh selera komedinya tuh karena sesuatu yang nggak lucu itu mereka juga malah ketawa nggak? Iya. Oh, nggak suka ngejokes ya? Gak tahu, tapi mungkin itu juga stereotype ya. Stereotype. Tapi pasti ada aja yang suka kan? Ada beberapa yang lucu banget, tapi ada juga yang jayus ya. Jayus itu masih bahasanya anak sekarang masih sih, untuk angkatan 90-an masih sih. Perbandingan gaji dan fasilitas di Jerman dengan Amerika. Gaji lebih gede Amerika dong, karena kan pindah kan. Fasilitas? Kalau fasilitas sih mirip-mirip ya. Yang aku pengen bilang itu gaji di Amerika itu jauh lebih tinggi daripada di Jerman. Pajaknya lebih rendah juga. Tapi otomatis biaya hidup di Amerika juga lebih tinggi tuh. Jadi plus minus lah ya. Plus minus. Tapi kalau memang kita sebagai karyawan, niatnya apa dulu? Kalau kita pengen membangun keluarga, punya anak, istri nggak kerja, itu aku saran di Jerman. Karena sama pemerintahnya kalau kita misal istri nggak kerja, otomatis pajaknya lebih rendah. Terus kalau kita punya anak-anak, dapat subsidi tiap bulannya dari pemerintah. Per anak itu berapa juta gitu lupa aku. Dan katanya kalau ada lahiran dikirimin box yang isinya kebutuhan anak gitu ya? Nggak tahu juga. Oke. Belum punya. Oke. Tapi maksudnya adalah mereka tuh pengen banget orang-orang beranak lah. Betul. Ya kan? Dan secara well-being di Jerman jauh lebih orangnya lebih sejahtera. In the sense that maksudnya anak sekolah kita udah nggak perlu mikir kan? Anak sekolah perlu mikir. Anak misal sakit kita juga udah nggak perlu mikir. Kenapa? Kayak gratis asuransi semua. Kesehatan dijamin. Oh, karena kalau di Amerika itu yang rada-rada tuh insurance sistemnya ya. Betul. Itu kalau nggak punya insurance tuh kayak ditabok aja tuh kalau udah sakit deh. Betul. Kayak misalnya kayak aku ya. Kita dapat subsidi nih insurance dari perusahaan. Murah banget per bulan, nggak tahu berapa. Tapi itu selama kalau aku kerja di perusahaan. Kalau misalnya aku tiba-tiba kehilangan pekerjaanku ya nggak punya insurance dan harus bayar yang mahal tadi itu. Tapi kalau untuk kerja lebih enak di itu tadi niatnya apa? Kalau kita memang niatnya nyari duit di Amerika lebih kenceng.
Kalau apalagi kayak aku sama istri, dua-duanya kerja, kita niat nabung, pengen pensiun lebih awal, cari duitnya di Amerika. Tapi kalau kita mau work-life balance, libur banyak, tekanan kerjaan juga lebih rendah, terus juga keluarga terjamin di Jerman. Oke, jadi tergantung niat ya. Betul. Kalau Mas Irwan sendiri emang lagi ngejar dana pensiun berarti? Ngejar dana pensiun, dan aku juga orangnya seneng cari itu, petualangan, adventure gitu ya. Menarik sih, menarik. Oke, terus ini katanya LDR sama istri saat ini, bener? Iya, jadi istri kan kerja di perusahaan lain nih di Amerika, dapatnya di kota lain di Nestle waktu itu 3 jam, cuma 3 jam. Jadi weekend aku ke sana, gitu. Ya cuma 3 hari lah dalam seminggu kita ketemunya. Itu LDR tuh ya? Yang 4 hari seminggu LDR. Tapi dia semi LDR. Orang China kan? Orang China. Susah nggak untuk punya apa ya, kayak istri yang beda culture, beda budaya, beda bahasa? Tergantung sih mindset ya. Kalau aku sama istri merasa kita klop banget, karena pemikiran kita udah synchronize banget. Ngobrolnya pakai bahasa apa? Bahasa Inggris. Aku nggak bisa bahasa Mandarin, dia juga nggak bisa bahasa Indonesia, bahasa Jawa nggak bisa. Jadi kita sehari-hari ya bahasa Inggris tuh. Berarti kalau Mas Irwan digosipin di depan teman-temannya pakai bahasa Mandarin nggak tahu ya? Ini suami saya nih gini-gini nggak tahu. Ketemu orang tuanya juga nggak ngerti ngomong apa deh. Jadi dia cuma senyum-senyum aja. Pakai bahasa Mandarin, Mas Irwan pakai bahasa Indonesia, dua-duanya nggak ada yang tahu bahasa ibu masing-masing. Akhirnya ketemu di tengah pakai bahasa Inggris. Bener. Waktu itu kita ketemunya waktu kuliah di Jerman kan. Dan itu kalau gimana ya, tujuan kita kan sama nih. Dari awal kita juga mulainya sama. Dari anak magang, sama-sama di Adidas, sama-sama kerja di Adidas, sama-sama meniti karir, sama-sama mikir beli apartemen bareng. Jadi menurutku malah enak banget. Kita diskusinya klop lah. Karena lingkup profesionalnya sama. Betul. Sehingga ininya sama, yang dibicarakan bisa sama. Apa yang paling ngagetin dari menikahi orang beda budaya? Terutama China ya. Apa yang ngagetin gitu? Oh ternyata kebiasaan mereka ini kayak misalnya, katakanlah mungkin kalau orang Indonesia kan kawin sama bule, bulenya kaget tuh kadang-kadang kok tiap hari makan nasi gitu. Ada kekagetan apa nggak? Kalau jujur aku nggak terlalu ya. Pola komunikasi pun juga sama-sama aja gitu. Iya. Oke. Soalnya dulu pas zaman kuliah di Australia, cowok-cowok Indonesia tuh ini banget, high demand banget. Bule-bule suka tuh cowok Indo. Orang Jepang suka, karena cowok-cowok Indonesia tuh super perhatian. Makan aja ditanya udah belum. Bener, karena yang lain tuh nggak ada yang nanya segitunya gitu. Jadi ada kekagetan itu. Tapi kalau yang sama istri kayak mungkin karena dari awal udah ketemu bareng, udah saling. Bener, mungkin aku kurang merhatiin juga ke istri. Sekarang juga nggak tahu udah makan apa belum ya. Oke, terus yang terakhir nih, katanya Amerika itu super nggak aman, bener? Jerman katanya aman banget, terus menurut Mas Irwan Amerika tuh nggak aman. Iya. Tergantung daerahnya. Oke. Ini kalau nggak bilang gitu disclaimer dulu, ntar kayak yang lalu aku dirujak sama mama itu. Oh ya? Mama Amerika? Mama Indonesia yang tinggal di Amerika. Bilang apa? Oh kamu baru pindah di Amerika sudah merasa sok tahu. Masa? Ada orang yang kayak gitu? Ada di TikTok. Gara-gara bilang, Amerika nggak aman nih tempat gue tinggal nih. Mungkin ada perampokan apa terus? Di terus? atas 5 juta view deh. Terus rame orang-orang pada marah. Orang Indonesia yang justru menghujat aku. Orang Indonesia mengatasnamakan Amerika. Kamu sotoy banget. Kalau kamu pulang aja ke disuruh negara pulang sama orang Indonesia. Pulang Indonesia sana ke Jakarta. Bakal bilang, ada mama yang bilang Jakarta bakal tenggelam. Udah kamu kerjanya di sana gitu. Ada di situ. Kenapa sih orang padahal udah lama di Amerika tapi emosinya masih emosi netizen ini ya. Tolonglah emak-emak Amerika, paling nggak budaya rileksnya itu dapat dikit lah gitu. Iya. Oke, terus sempat dihujat gara-gara ngomong Amerika nggak aman. Soal Amerika nggak aman. Tapi apa yang diomongin memang? Ya aku bilang pengalamanku di sana merasa kurang aman. Banyak misal kayak kasus-kasus penembakan, polisi lalu lalang. Itu ngelihat sendiri orang, saya ngelihat ada berita di kota sendiri yang ditembak atau di state lain? Di berita banyak banget dan juga polisi yang berkeliaran sirenenya polisi. Jadi kan di portal nih ya. Iya. Terus kadang-kadang ada sering banget, dan kita kan baca juga di artikel ternyata di sini tadi ada kejadian ini, penembakan ini dan itu.
Dan juga secara statistik kan, aku juga pernah bahas juga kalau penembakan di Amerika itu berpuluh-puluh kali lipat dibanding di Indonesia, berpuluh-puluh kali lipat dibanding negara misalnya kayak Jerman. Jadi aku yang ibaratnya baru pindah dari Jerman, baru pindah dari Indonesia, shock banget ngelihat lu kok kayak gini gitu. Tapi emang ini sih kayak kemarin tuh di TikTok ada yang lagi di kafe, terus ada perampok datang bawa pistol. Ternyata salah satu pengunjungnya itu punya pistol juga. Terus pas dia lagi mau ngerampok itu kafe, yang punya pistol datang nembaknya dar mati udah. Terus kayak anjir. Sementara si Anissa kan pengen banget ke Amerika ya gitu. Kayaknya nanti dulu deh kali ya gitu kayak. Maksudnya ya gimana pun juga kan kita ngeliat sampelnya kan. Ya mungkin saya nggak tinggal di situ dan nggak tahu kenyataannya. Cuman kalau Mas Irwan aja tinggal di sana dan bilang memang agak serem ya. Dan satu yang juga bikin aku kurang nyaman itu apa namanya? Banyak banget homeless ya. Jadi orang bikin tenda di tengah jalan, nggak di tengah jalan, di trotoar gitu ya. Ya orang bikin gitu. Jadi banyak banget dan mereka kebanyakan orang yang punya masalah sama drugs ya. Drugs, benar. Oh. Tapi ada kejadian yang secara pribadi dialami nggak? Dimintain duit kah? Atau ketemu orang mabok kah? Oh, kalau itu mah sering banget ya. Maksudnya orang kencing di jalan gitu ya. Bau pesing. Bahkan ada perkataan di Amerika itu lebih mungkin kita ketemu dengan kotoran manusia dibanding dengan kotoran hewan di jalan. Oh gitu. Sampai tapi ada disclaimer lagi ya, di tempat-tempat tertentu, nggak di semua Amerika. Iya gitu. Ini buat yang orang Amerika lagi nonton ya kan. Jadi kamu merasa kita semua kotoran gitu. Nggak usah gitu-gitu banget ya. Ya. Cuman itu kan pengalaman juga ya. Maksudnya ngeliat juga gitu. Oke, tapi ya gimana pun juga kan tinggal di Amerika sekarang, berkarir di sana sekarang. Ada plan apa lagi ke depannya untuk Mas Irwan? Apa mau ada kemungkinan pindah kota lagi kah? Atau sekarang udah nemu kenyamanannya kah? Atau? Kalau aku bebas sih. Jujur aku nggak punya plan hidup yang sampai harus gimana-gimana. Pindah negara pun juga aku fleksibel banget. Tapi juga ada keinginan juga pindah ke Indonesia mungkin suatu saat gitu ya. Gitu. Tapi saat ini juga masih open banget. Mau pindah ke Asia, ke Singapura kayak ke Hong Kong kayak ke Dubai kayak. Ini juga benefit kita kalau kita kerja di perusahaan global kan. Karena kan kantor kita di mana-mana. Iya. Jadi kita tinggal pilih aja kalau pengen kerja di mana. Gila keren banget sih. Keren banget. Oke, buat kalian yang mau ngikutin Mas Irwan ada TikToknya di mana Mas Irwan? Irwan Prasetyo. Irwan Prasetyo. YouTube belum ada ya, baru kompilasi. Gak ada waktunya bang. Bener. Instagram juga ada gitu kan. Kalau kita follow-followannya di Instagram tuh waktu itu ya, terus kita DM-an gitu. Oke, Mas Irwan terima kasih. Semoga enjoy your stay di Indonesia. Dan buat yang nonton makasih juga udah ngikutin. Kalau mau nanya-nanya langsung aja ke Mas Irwan. Tadi kan sosial media udah tahu semua. Oke, makasih semua. Dadah.